Pemirsa, bencana gempa dan tsunami Aceh telah berlalu selama 18 tahun. Pelajaran besar harus diambil dari peristiwa tersebut. Ya, memori peristiwa tsunami kini diabadikan di Museum Tsunami Aceh sebagai media pembelajaran dan kesiapsiagaan bencana. Lantas seperti apa memori tsunami di Museum Tsunami Aceh? Berikut liputannya untuk Anda. Pemirsa, 18 tahun sudah, tepatnya pada tanggal 26 Desember 2004 lalu, bencana gempa dan tsunami melanda Provinsi Aceh dan menelan ratusan ribu korban jiwa. Banyak warga yang kehilangan keluarga, saudara, bahkan harta. Dan Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini menjadi salah satu saksi bisu seperti apa dahsyatnya bencana tsunami dan menjadi tempat juga untuk warga menyelamatkan diri dari air bah yang membawa reruntuhan bangunan pasca dilanda gempa berkekuatan 9 skala Richter. Kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat seperti apa peristiwa tsunami Aceh dengan mengunjungi Museum Tsunami Aceh. Tentunya bukan untuk membuka luka lama, melainkan mengambil pelajaran dan membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Ikuti saya. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Museum Tsunami Aceh. Lokasinya masih di pusat kota Banda Aceh, kurang lebih berkisar 700 meter dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Nah, sebelum masuk kita ambil tiket dulu. Pemirsa, di awal memasuki Museum Tsunami, tadi kita harus melewati lorong tsunami, semacam lorong sempit yang diiringi suara gemericik air dan juga tahlil yang sedikit banyak menggambarkan seperti apa peristiwa tsunami itu saat terjadi. Dan saat ini saya sudah berada di ruang sumber doa, jadi di sini bertuliskan nama-nama para korban, tentu tidak semua, tapi cukup menggambarkan betapa banyak warga yang saat itu menjadi korban bencana tsunami Aceh. Memang di dalam Museum Tsunami ini banyak sekali menampilkan koleksi-koleksi saat tsunami yang memang ditampilkan untuk sebagai bahan edukasi kepada masyarakat. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya koleksi di Museum Tsunami Aceh ini, saya sudah bersama dengan ada Kak Cut Intan Damayanti di sini. Assalamualaikum Kak Cut Intan. Iya, mungkin boleh jelasin sedikit Kak, seperti apa ataupun apa saja mungkin koleksi yang dimiliki Museum Tsunami Aceh di saat ini? Jadi koleksi di Museum Tsunami ini sesuai dengan visi dan misinya, yaitu semua benda koleksi yang ada di museum adalah koleksi yang terkena tsunami. Tujuannya itu kita untuk mengedukasi masyarakat, khususnya masyarakat Aceh atau masyarakat di luar Aceh. Banyak juga generasi muda itu yang memang saat kejadian tsunami itu kan tidak terkena tsunami. Oleh karena itu berdirinya Museum Tsunami ini memang untuk kita memberi edukasi kepada mereka bahwa saya pernah terjadi tsunami di Aceh dan bagaimana cara mengantisipasi jika terjadi bencana tsunami lagi di masa yang akan datang. Maka oleh itu benda-benda yang koleksi yang ada di museum ini memang benda-benda yang terkena tsunami. Seperti contohnya ada di belakang kita ini ada sebuah jam. Jam itu adalah jam yang menunjukkan pukul terjadinya tsunami. Jadi jam itu berhenti berdetak saat terkena air. Baik, tapi kalau kita lihat tadi selain ada foto-foto, koleksi foto-foto, ada juga miniatur-miniatur yang ditampilkan. Apakah itu semua memang benar-benar barang ataupun kayak reruntuhan-reruntuhan yang memang terjadi saat tsunami itu, atau ada juga replika-replika yang ditampilkan di sini, Kak? Ada sebagian ada yang replika, seperti kita lihat ada ini yang seperti ini rekonstruksi rumah-rumah yang roboh, kemudian juga seperti ada kapal, itu juga
juga replika ya. Kemudian selain benda-benda replika, kita juga di Museum Tsunami juga ada cerita. Jadi setiap tahunnya itu kita mengadakan kajian. Itu kegiatan rutin museum yang tujuannya itu kita mendapat satu cerita dari masyarakat. Tujuannya apa? Cerita itu kita kemas dalam satu media menjadi sebuah pameran di museum. Seperti kita sudah buat pameran Animal Instinct, yang mana konten dari cerita itu kita dapatkan melalui wawancara dari narasumber. Ada sebagian orang ketika kita wawancara mereka menyebutkan bahwasanya ada petanda dari hewan. Maka kita buat judul pameran Animal Instinct. Saat kita melakukan wawancara dengan peneliti, beliau mengatakan bahwasanya pernah terjadi tsunami di Aceh, ditunjukkan dengan tsunami purba, ada bendanya yaitu paleo tsunami. Jadi kita tampilkan. Jadi semacam itu cara kita mengedukasi masyarakat. Oke, tapi Kak, berarti untuk fokus edukasi seperti yang Kakak sampaikan tadi bahwa Museum Tsunami juga menjadi media edukasi supaya saat terjadi bencana bisa lebih siap. Media edukasi seperti apa saja yang ditampilkan di Museum Tsunami Aceh ini? Ya, selain benda koleksi, juga yang tadi seperti pameran, kita khususnya di ruangan ini juga ada media interaktif. Jadi anak-anak sekolah itu mereka bisa mencari pengetahuan sesuai kebutuhan. Kita ada menyediakan beberapa informasi melalui tabs gitu, media yang melalui tabs gitu. Jadi mereka bisa menekan tombol apa yang mereka ingin. Jika mereka ingin tahu tentang tsunami purba ataupun mungkin tentang smog, mereka bisa langsung berinteraktif gitu. Kak, dari kita juga melihat di Museum Tsunami ini cukup ramai pengunjungnya. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Kak, berapa banyak sebenarnya kunjungan per hari dan dari mana saja kunjungan ini Kak? Kalau saat ini tahun 2022 kunjungan karena kita sudah penerbangan sudah dibuka gitu ya. Jadi tidak hanya wisatawan Nusantara tapi mancanegara gitu ya juga berkunjung. Jadi setiap tahun dari tahun 2021 menuju tahun 2022 itu meningkat sejumlah 60% jumlah kunjungan kita. Kita juga sempat ngobrol mungkin ya pemirsa dengan para pengunjung yang hadir dari wisatawan lokal maupun juga internasional. Dan apa kata mereka tentang Museum Tsunami Aceh ini? Berikut kita simak. Museum ini kita bisa melihat gimana sih perkembangannya Aceh sendiri dari yang dulunya sempat berada di masa terpuruk hingga kini bisa membangun sebuah tempat yang mana bisa menjadi edukasi bagi orang-orang di luar sana ketika ingin melihat seperti apa sih gambaran keadaan musibah waktu itu seperti itu. This museum is fantastic because it's a remembrance of what happened here in 2004. Because from all the children and grandchildren, it will be remembered what happened on that terrible day in December 26, 2004. So the memory should be alive forever. Artinya memang dari masyarakat, dari pengunjung juga setuju ya bahwa Museum Tsunami ini bukan hanya untuk memamerkan kenangan-kenangan tetapi juga menjadi bahan edukasi bagi masyarakat. Sebenarnya pesan apa terakhir mungkin Kak, pesan yang ingin disampaikan Museum Tsunami kepada masyarakat pengunjung khususnya? Tahun ini 2022 artinya tepat 18 tahun kejadian tsunami itu. Jadi kita berharap tidak mengundang luka lah bagi masyarakat. Khususnya dengan adanya Museum Tsunami ini, tujuan kita itu ingin mengedukasi masyarakat, memberitahukan kepada masyarakat bahwasanya jadikanlah musibah tsunami 2004 itu sebagai pembelajaran akan tsunami jika terjadi lagi di masa yang akan datang. Baik, artinya kita sepakat bahwa ini Museum Tsunami harus menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat ya Kak ya. Terima kasih Kak Celintang sudah berbincang bersama kami di sini. Dan pemirsa, demikianlah perjalanan kami untuk mengunjungi Museum Tsunami Aceh untuk melihat seperti apa memori saat peristiwa tsunami itu terjadi. Tentu bukan untuk membuka luka lama, melainkan menjadikan bahan edukasi dan menjadi pembelajaran bagi kita agar lebih siap terhadap bencana. Dari Banda Aceh, Sela Aditya, Nawafil, Metro TV.